Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat tarawih dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa yang kita kerjakan di malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama juga kami sampaikan selamat datang kepada Pak Wali Kota, Pak Pri. Mudah-mudahan baru datang sudah lampunya mati. Moga membawa berkah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah sering saya sampaikan terkait dengan masalah tujuan daripada puasa ini adalah mengembalikan jati diri kita sebagai manusia yang baik, yang tauhid, yang beragama, yang disebut fitrahnya manusia. Orang yang beragama dengan agama yang baik, lurus, tauhid itu adalah takwa. Ya. Jadi orang takwa itu adalah orang yang beragama dengan lurus, melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangannya. Nah, pada hari ini akan kami sampaikan salah satu larangan-larangan yang mungkin tidak begitu umum. Ya. Ini saya sampaikan terkait dengan larangan menyembunyikan agama. Di dalam firman Allah disebutkan begini: Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk sesudah kami jelaskannya kepada manusia di dalam kitab. Jadi orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah terangkan di dalam kitab. Kalau Quran berarti Quran ini. Lah yang seperti itu kata Allah, ulaika, mereka itu akan dilaknat oleh Allah, yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Dan akan dilaknat oleh orang yang dapat melaknat. Artinya apa? Agama itu tidak boleh disembunyikan. Nah, cuma kita tanya agama itu apa? Nanti kita beri penjelasan. Kecuali ila ladzina tabu, kecuali orang tobat, wa aslahu, dan mengadakan perbaikan, wa bayyanu, dan menjelaskan agama yang disembunyikan tadi. Ya, fa ulaika atubu alaihim, maka aku terima tobat mereka, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha pengasih. Jadi intinya di sini kita itu tidak boleh menyembunyikan agama. Termasuk iman sebagian kitab, isi kitab, dan kafir kepada sebagian isi lainnya, itu juga tidak dibolehkan. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan dikembalikan pada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian isi yang lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan pada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan.
Jadi dengan dua ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kita itu menjadi orang takwa itu harus konsekuen. Ya, artinya apa? Menerima Quran ini semuanya. Nah di sini timbul pertanyaan, karena dengan Quran inilah gambaran-gambaran Islam. Lah Islam yang mana yang cocok itu? Sekarang ini banyak macam-macam. Ada Islam teroris, ada Islam radikal, ada Islam moderat, ada Islam Pancasila, ada Islam macam-macam. Orang jadi bingung. Lah Islam yang mana yang cocok ini? Kalau di era sekarang ini ya namanya Islam moderasi agama. Itu orang diharuskan moderat gitu. Nah ini jadi bingung orang. Nah, bagaimana cara melihat Islam? Ukuran atau siapa Islam yang paling baik? Yang paling baik adalah Islamnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Contoh yang terbaik dalam segala hal. Nah, bagaimana Islamnya Rasulullah? Acuannya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita melihat Islamnya Rasulullah, ya Quran itu sudah. Nah, di dalam Quran itu ternyata isinya macam-macam. Ada sejarah, ada hukum-hukum, ada kabar yang akan datang, ada kabar yang sebelumnya, ada akhlak, ada macam-macam. Ada corak Islam yang bercorak radikal, ada Islam yang bercorak moderat. Tadi sudah dikatakan, nek iman sebagian, kafir sebagian, tidak boleh. Lah bagaimana ini caranya? Supaya kita bisa selamat. Kita tidak melanggar Islam, juga tidak melanggar aturan negara. Ini yang sulit. Itu harus kita pahami. Sebagai orang Islam harus paham, harus banyak wawasannya, harus bagus. Ya. Nah, kalau kita melihat Quran adalah ukuran Islam, itu kita lihat ada dua versi yang kita sering melupakan. Versi pertama adalah turun dari Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Diakhiri dengan surat 5 ayat 3, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini sejarahnya seperti itu. Tapi panjenengan lihat Quran yang tertulis sekarang apa? Al-Fatihah yang pertama, yang terakhir apa? An-Nas. Kita nggak pernah tanya apa rahasianya itu. Ini adalah cara untuk memahami Islam. Nah, menurut Ibnu Abbas, Quran itu turunnya sekaligus 30 juz. Lalu turun secara tartilan kepada Nabi itu dimulai dari Iqra. Kenapa? Kok diturunkan Iqra? Kok tidak turun ayat sholat dulu waktu itu? Kok turun Iqra? Karena orang Arab saat itu menganggap Tuhan itu adalah Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter oleh Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Artinya apa? Mengkonter anggapan bahwa Tuhan itu tiga itu tadi. Dikonter, Tuhan itu Maha Pemurah, menciptakan manusia dari segumpal darah. Loh, ini sejarah. Ya. Terus sampai terakhir surat 5 ayat 3. Nah, ini kalau kita sebenarnya tidak menyembunyikan agama, padahal di dalam Quran itu isinya juga radikal, juga moderat. Oh, saya tak milih sing moderat. Ya sama dengan mengingkari yang radikal. Oh, aku tak milih sing radikal, ya sama dengan mengingkari yang moderat. Nah, sejarahnya di situ. Maka yang dibutuhkan kita adalah kapan kita terapkan radikal dan kapan kita terapkan moderat. Ini penting. Nah, melihatnya di mana? Melihatnya ada di Quran versi nuzul tadi. Di situ. Nah, akhirnya kalau kita ketahui betul bahwa agama itu mengajarkan moderat, mengajarkan damai. Tapi dalam mengajarkan kedamaian itu banyak penentang-penentang, gangguan-gangguan, maka turunlah ayat-ayat yang radikal itu tadi. Jadi ayat-ayat yang radikal itu adalah ayat
yang mengandung ilah, mengandung sebab. Kalau sebabnya nggak ada, ya tidak berlaku. Sama dengan orang itu mencuri, hukumnya apa? Potong tangannya itu. Mencuri yang profesional. Nah kalau tidak ada, berarti ilatnya adalah mencuri. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, maka hukum potong tangan tidak berlaku. Sama dengan itu tadi, hukum kekerasan banyak dalam Quran. Kalau sebabnya tidak ada, ya tidak berlaku. Nah ini makanya sebenarnya kalau kita ingin menghentikan aliran-aliran yang radikal itu sebenarnya gampang aja. Kalahkan pahamnya itu. Kalau pahamnya bisa kita kalahkan, berhenti dengan sendirinya. Jadi kalau kita pendekatannya dengan kekerasan saja, panjenengan lihat itu. Sudah dihilangkan, muncul lagi, dihilangkan, muncul lagi, dihilangkan, muncul lagi. Karena apa? Ibarat sebuah pisang. Pisang punya anak, anak ini teroris. Kemudian kita sikat, kita tebas supaya hilang. Hilang seketika itu. 1 minggu muncul lagi. Kita hilangkan lagi, 1 minggu muncul lagi. Kenapa? Karena permasalahannya belum terselesaikan. Jadi kalau kita menginginkan radikal, menghentikan radikal, ya begitu saja sebenarnya. Harus kita bisa kalahkan atau kita beri pencerahan tentang paham agama. Jadi persoalan di situ sehingga kita tidak mengkafiri sebagian ayat dan tidak mengimani sebagian ayat, tapi seluruh harus kita terima. Tapi dalam penerimaan itu adalah kondisional. Ya, jadi tidak sekedar ada ayat kemudian kita terapkan, enggak. Sebab kalau kita lihat selama Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu perang. Loh, ini diwajib loh. Keras ini. Lah kapan perangnya? Enggak ngerti, berangkat perang. Tebal. Ya karena enggak ngerti substansinya. Untuk apa diwajibkan perang itu? Tidak paham. Sehingga akhirnya dibawa saja ayat itu, maka banyak kita jumpai mereka yang melakukan kekerasan-kekerasan itu ternyata semua membawa ayat. Nah ayatnya ayat yang radikal ini. Dia tidak mengerti Quran versi nuzul. Jadi Quran itu sudah ada di tangan kita. Pertanyaannya, dari mana kita memulai membawa Quran ini? Kalau kita salah membawa Quran, maka akan hancur. Maka Nabi sudah diajarkan melalui Quran versi nuzul itu mulai dari Iqra karena menjawab kondisi saat itu. Kemudian seterusnya sampai terakhir. Sama saja ketika Quran sudah ada di tangan kita, kalau kita salah memulai membawa Quran ini akan hancur walaupun yang kita bawa adalah Al-Quran. Nah inilah yang namanya pemahaman tentang Islam itu penting untuk kita sampaikan sehingga kita memahami persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat sehingga tahu jawabnya, solusinya harus bagaimana. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan karena tadi itu sudah sangat terlambat sekali karena lampunya mati sehingga kita nggak perlu panjang-panjang. Mudah-mudahan ini sebagai pencerahan bagi kita dalam rangka untuk memahami keislaman dan juga untuk merealisasikan daripada takwa yang kita kejar di bulan ini, la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.